Bos, kalau kepala lagi rungsing, sepet sama rutinitas, rasanya jadi adem banget ya kalau lihat akuarium cantik dengan pasukan ikan mungil aneka warna ini. Tahu nggak ini ikan apa, Bos? Si mini ini ternyata asli Indonesia loh, asalnya dari Papua. Penyebarannya sampai ke Australia dan Afrika, Bos. Namanya ikan pelangi alias rainbow fish. Sesuai namanya, kalau badan si kecil ini terkena sinar matahari, muncul deh pantulan warna-warni dari sisiknya. Nah, di Bekasi ada nih pembudidaya ikan jenis ini yang udah sukses jadi breeder sejak tahun 1986. Wih, udah hampir 40 tahun, Bos. Mantap nih. Halo Bos, saya Haji Didi Spendi, pembudidaya ikan hias rainbow sejak tahun 1986 dan sudah mempunyai kelompok yang eksis berbudidaya ikan hias. Bagi bos yang ingin berbudidaya ikan hias rainbow, tetap di Cuan Bos. Body boleh mini, tapi cantiknya bikin ngiri, Bos. Apalagi Pak Didi punya banyak banget jenis yang bisa dipilih, lebih dari 30 macam, Bos. Misalnya si Bose Money Rainbow, berwarna biru muda gradasi kuning oranye ini. Terus ada juga red dan blue rainbow, yang jelas warnanya biru dan merah. Dari mana kita mendapatkan induk? Dan induk pun kalau awal-awalnya karena memang kita mendapatkan dari asalnya yaitu dari Papua. Nah di sana itu tidak mudah, walaupun itu negara kita, tetapi masuk ke sana itu dengan tantangan yang luar biasa. Kenapa? Mereka orang Papua, apapun yang diambil dari sana itu harus dibayar. Nah, jadi mahal ongkosnya, padahal ikannya murah. Kalau udah siap dipelihara, per ekor ikan pelangi ini dijual antara 10 sampai 15 ribuan per ekor, Bos. Per bulannya bisa laku sampai 5.000 ekor, Bos. Anggap deh yang paling laku yang 10 ribuan. Berarti minimal kan 50 jutaan masuk kantong tuh tiap bulan. Wih, cuan banget gak tuh? Gak heran lah kalau penjualan sampai segitu karena fans clubnya loyal, Bos. Kayak Pak Firman nih yang udah langganan di sini bertahun-tahun. Dijamin paling murah. Cari seller yang lain. Orang breedingnya di sini kok. Nah, Pak Didi juga nggak cuma melayani konsumen lokal. Pengiriman keluar kota sampai luar negeri pun udah biasa banget ia layani. Dijamin ikan selamat sampai tujuan deh, Bos. Ciamik. Saya hanya mensuplai ke eksportir-eksportir yang ada di Bodetabek ini, baik di Bekasi, di Tangerang, di Bogor, di Jakarta. Nah, itu banyak eksportir yang saya supply ikan hiasnya. Mungkin kalau di Asia mulai dari Singapura, Taiwan, Cina, Jepang, Korea, India, Arab. Kiprahnya yang udah puluhan tahun gak bikin Pak Didi sukses sendiri. Ia pun bikin kelompok budidaya ikan hias khususnya rainbow di lingkungan sekitarnya. Jadi kebutuhan konsumen terjamin pasokannya. Plus para tetangga juga ngerasain cipratan cuannya. Win-win solution banget kan tuh. Pak Didi juga sering bagi-bagi ilmu. Biar pada pembudidaya ikan ini gak merasakan pahitnya rugi besar di awal bisnis kayak yang dulu dialami Pak Didi. Pernah suatu ketika mungkin kita pernah mendengar adanya SARS ya, di mana SARS ini dibawa oleh semacam virus yang berkembang awalnya katanya di Cina sana. Nah, di sana itu unggas juga termasuk ikan luar biasa. Waktu itu saya punya ikan rainbow dan juga ikan kongo namanya yang memang waktu itu menjadi primadona saya. Nah, waktu itu sedang mau siap kita kirim, langsung kena virus tadi. Jangankan lagi obat manusia, obat dewa nggak bisa menyembuhkan juga. Duh, nyesek banget kan? Makanya Pak Didi mewajibkan karantina dulu buat ikan yang baru datang sebelum dikumpulin sama teman-temannya di kolam. Biar kalau ada penyakit jadi nggak nyebar, Bos. Nah, si rainbow ini tergolong ikan yang ramah, Bos. Jadi suka kalah tuh kalau ketemu sama ikan predator galak. Makanya kalau udah ngumpul di akuarium mesti dipilihin teman yang sama-sama cute-nya. Misalnya ikan yoyo dan koridoras yang hobi bersih-bersih, juga ikan gapi dan neon tetra yang sama-sama suka damai.
Nah, si akuarium juga kudu rajin dikuras bos, karena si pelangi ini suka kebersihan. Makin bersih rumahnya, makin bahagia hatinya, cakep moodnya, maka warnanya juga makin kelihatan terang. Hihi, kemudian ternyata dia ya. Oh iya, kalau mau kasih tanaman dalam akuarium, jangan banyak-banyak ya bos, biar si pelangi tetap bisa berenang-renang bebas sama koloninya. Dia tuh sukanya nongki rame-rame, jadi mesti dikasih teman yang cukup jumlahnya. Nah, buat para breeder yang pengen belajar cara pengembangbiakannya, cus kita belajar langsung dari Pak Didi. Bagi bos yang ingin berbudidaya ikan hias rainbow, kita lihat perbedaannya. Yang pertama yang jantan adalah yang berwarna lebih bagus, lebih terang, lebih cerah. Sedangkan yang betina warnanya yang biasa-biasa saja. Yang pertama, yang kedua umurnya minimal 8 bulan lebih atau lebih. Kemudian yang ketiga tandanya adalah bahwa yang jantan biasanya akan lebih besar sedangkan yang betina lebih kecil. Kita akan lihat ikan rainbow yang sudah bertelur di substrat yang sudah kami sediakan. Ini telur-telurnya sudah sangat jelas ya. Bisa kita lihat di mana dia meletakkan telur-telurnya. Ini banyak sekali telur-telurnya sudah kelihatan. Ini namanya substrat bos, alias wadah telur si ikan. Kalau telurnya bening begini, biasanya dia nggak bakal menetas bos. Yang subur tuh yang kuning begini, bakal netes anakan cakep nih. Kalau udah dipisah-pisahin, masukin akuarium yang sudah dikasih obat anti jamur bos. Biar waktu netes nanti, anak-anak ikan sehat semua. Biar lebih strong, kasih deh pakan alami yang hidup. Misalnya jentik nyamuk atau cacing. Makanan yang bernutrisi bakal bikin si ikan gesit dan warnanya makin keluar bos. Yang saya tahu sampai hari ini tidak ada pakan buatan yang bisa menyamai mengalahkan pakan alami. Untuk kecepatan tumbuh, kecerahan warna, itu pakan alami akan lebih cepat menunjang. Gimana bos? Udah kebayangkan mesti siapin apa aja buat bisnis breeding ikan pelangi? Kalau belum jelas atau pengen kursus privat, langsung aja sambangin kolamnya Pak Didi. Dijamin pulang bakal makin semangat bikin usaha bersama. Hihi, biar cuannya cepat datang bos. Bos, kalau Anda ingin sukses dalam berbudidaya ikan hias, tentu beberapa hal yang harus Anda ingat dan harus Anda terapkan dalam berbudidaya ikan hias. Yang pertama, adanya kesungguhan. Karena tanpa kesungguhan, jangan berharap suatu usaha akan bisa maju. Yang kedua adalah keberanian untuk kita mencari inovasi. Karena dunia ini terus berkembang. Kalau kita tidak ikut dalam permainan itu, kita akan ketinggalan kereta. Yang penting, cuan bos.